Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutia dari instansi Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Saat ini saya berada di angkatan 4 kelompok 2 Latsar CPNS tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Seperti biasa, hari ini saya akan melakukan learning journal bagaimana keseharian saya sebagai seorang peserta Latsar di BPPK Makassar, yang mana hari ini adalah hari ke-7 kami melakukan agenda pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Jumat tanggal 22 Januari tahun 2026 kami memulai hari dengan agenda kultum subuh. Kak Rizka Nurul sebagai pembaca kultum pada hari ini. Kultum yang dibawakan oleh Kak Rizka tentang keutamaan hari Jumat. Selanjutnya kami diberi waktu untuk bersiap-siap dan berangkat ke tempat instansi kami bekerja masing-masing. Jumat itu saya datang sedikit lebih cepat sehingga saya punya waktu untuk menyiapkan ruang dan tempat untuk melakukan agenda Zoom pada pagi ini. Selanjutnya dilakukan refleksi materi tentang agenda yang kami lakukan pada tanggal 21 Januari hari Kamis, yang mana refleksi ini dibawakan oleh peserta atas nama Asrul Syam. Seperti biasa melakukan apel pagi yang didampingi oleh PIC kami dan dilakukan absensi untuk 60 peserta angkatan 4 Latsar di BPPK Makassar ini. Kemudian kami diarahkan untuk menuju ke breakout room kami masing-masing. Saya masih tetap berada di breakout room nomor 2. Breakout room nomor 2 ini kami bertemu dengan Bapak Abdul Muhaimin Tayyib, SKMMK sebagai pengampu materi agenda kedua, di mana beliau pada hari ini membawakan materi tentang pendalaman dan penguatan nilai-nilai dasar ASN. Pak Muhaimin memulai dengan berdiskusi tentang materi agenda saat MOOC bulan Desember yang kami lakukan. Beliau meminta kami untuk memilih nilai-nilai dasar ASN yang paling menarik bagi kami, di mana saat giliran saya memilih nilai adaptif yang saya pelajari dari MOOC. Namun sayangnya pada agenda ini kami sedikit terkendala dengan koneksi internet sehingga sesi diskusi tidak berlangsung begitu lama. Kiranya yang bisa kami dapat dari sesi diskusi ini adalah pentingnya 7 nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, di mana berakhlak ini adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bagi kami seorang CPNS atau ASN muda yang baru saja memulai karir kami, nilai ini akan terus ada dan berkembang seiring perjalanan karir kami sebagai ASN hingga kelak kami pensiun. Di akhir sesi sinkronus ini, Pak Muhaimin memberikan kami 4 tugas, yang mana terdiri dari 1 tugas kelompok dan 3 tugas mandiri. Kemudian tepat pada pukul 10.30 kami berpindah ke main room Zoom untuk melakukan materi agenda selanjutnya, yaitu Core Values dan Employer Branding ASN, dibawakan oleh Bapak Ahmad Muhyiddin dari Biro P2KA di Dirjen Kemenkes. Di pemaparan yang berlangsung hampir 2 jam, Bapak Muhyiddin memberikan kami sedikit insight tentang pemaparan budaya kerja yang sesuai dengan 7 nilai core values yang berlaku, yaitu nilai ASN berakhlak. Selanjutnya, Bapak Muhyiddin juga menjelaskan tentang beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh calon ASN baru di era sekarang. Kemudian materinya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sesi ini adalah bagaimana kami sebagai seorang peserta menginternalisasi nilai berakhlak dan bangga sebagai bagian dari institusi pemerintahan, khususnya Kementerian Kesehatan. Dengan digarisbawahi, kami sebagai peserta perlu memperhatikan perilaku, kinerja, dan integritas yang disesuaikan dengan era sekarang dan nilai serta kode etik yang berlaku. Selanjutnya, agenda sinkronus selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian saya melanjutkan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang terapis di Poli Rehabilitasi Medik sebelum beristirahat untuk makan siang dan sholat zuhur, lalu dilanjut membuat video guna disatukan dalam tugas kelompok tentang implementasi sikap berakhlak dan implementasi sikap yang melanggar nilai berakhlak di lingkungan instansi tempat kami bekerja. Dan kami pulang ke rumah masing-masing setelah mengisi kinerja harian. Dan sampainya di rumah, saya langsung bersih-bersih dan bersiap-siap untuk beristirahat. Untuk hari Sabtu dan Minggu kami tetap diminta untuk menyertakan dalam video e-learning journal ini, di mana pada weekend kali ini saya berpuasa untuk mengganti puasa tahun lalu.
Seperti weekend pada umumnya, pada hari Sabtu saya manfaatkan baik-baik untuk beristirahat dan merecharge energi karena hari saya lalui dengan agenda yang cukup padat. Jadi menurut saya hari Sabtu adalah waktu yang tepat untuk beristirahat. Pada hari Sabtu ini saya menikmati dengan menyaksikan series Korea di Netflix nama Candy's Love Be Translated. Kemudian saya berbuka puasa untuk hari Minggu, sama seperti hari Minggu pada biasanya. Saya habiskan dengan melakukan kegiatan mencuci pakaian dan berbelanja di pasar untuk persiapan bahan-bahan makanan 5 hari berikutnya yang akan saya bawa bekal ke tempat kerja. Hari Minggu ini saya tetap berpuasa, namun yang membedakan hari Minggu ini saya mengerjakan beberapa tugas, yaitu laporan SPT Kortax tahunan milik saya dan beberapa orang rekan kerja, kemudian membuat video ini, lalu membuat format analisis kasus tokoh berdasarkan core values berakhlak, dan juga membuat PPT berisi biodata tentang diri saya. Hari ini saya juga habiskan dengan beristirahat sedikit, lalu bermain dengan kucing-kucing kesayangan saya, dan saya juga sempat menonton film berjudul Dead Poets Society, lalu berbuka puasa dan membuat video ini untuk diedit lalu dikirim. Mungkin begitu saja agenda harian saya di pembelajaran hari ke-7 di hari Jumat hingga weekend yang diminta untuk masukkan dalam learning journal kami. Mungkin sekian dan sampai jumpa di learning journal hari berikutnya.